Bapak-bapak membacakan buku. Siapa takut? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Literasi? Pada pertemuan lalu kita sudah diskusi tentang manfaat membacakan nyaring ya kepada anak-anak kita. Versi bapak-bapak tentunya. Nah, kali ini kita akan diskusi tentang cara mudah membaca nyaring ya di rumah dengan anak-anak kita. Nah, setidaknya ada 7 hal yang sudah saya catat, nanti bisa ditambah lagi bagaimana cara membaca nyaring ya, yang nyaman tentu saja buat anak-anak kita. Ya, saya menggunakan buku di sini judulnya Peliharaan Istimewa, karya Anna Farida dan ilustratornya Evi Selvia ya, diterbitkan oleh Yayasan Litara tahun 2022. Nah, di sini tertera B2. Ini maksudnya jenjang B2 ya untuk anak kelas 2 atau kelas 3 SD ya. Tapi kalau untuk dibacakan ya, untuk membaca nyaring kita bisa menggunakan ini juga untuk anak-anak kita yang masih TK misalnya. 7 cara mudah membaca nyaring bersama anak. Yang pertama, cari posisi yang nyaman. Nah, biasanya kalau di rumah setidaknya ada dua posisi nih, Sobat Literasi, yang bisa kita gunakan saat membaca nyaring. Ya, posisi pertama adalah kita berhadapan dengan anak kita. Ya, jadi anak kita di depan menghadap kita dan kita itu menghadap dia. Dan kita memegang buku berarti menghadapnya seperti ini, ya. Kita nanti membacakan buku. Nah, bukanya seperti ini. Ya, ini posisi pertama. Nah, posisi kedua, kadang-kadang juga anak buat variasi atau mencari yang lebih nyaman, dia duduk di depan kita. Jadi nanti posisinya kita sama-sama melihat dia gitu ya. Melihat bareng gambarnya dan kita akan membuka seperti ini. Ya, lihat bareng-bareng. Albei buatannya dan Franklin juga mendapatkan medali juga. Bintang ya, ada hiasan bintang kecil ya. Mana yang paling baik? Dua-duanya baik ya, jadi nanti disesuaikan saja dengan kemauan anak, lebih nyaman yang mana, apakah saling berhadapan atau kita menghadap bareng-bareng ke buku. Nah, cara berikutnya adalah pastikan gambar dan teksnya terlihat jelas oleh anak. Ya, jadi ketika kita membacakan buku kepada anak, ya kita pastikan gambarnya itu dia bisa lihat dengan jelas. Gambarnya, teksnya. Jadi jangan sampai ketika dia melihat nih nggak jelas gambarnya apa, lalu kita buru-buru buka ke halaman berikutnya, ya. Berikutnya adalah eksplorasi sampul. Nah, ini sampul ini juga sangat penting untuk dieksplorasi ya sebelum kita masuk ke halaman-halaman berikutnya. Kita bisa bertanya kepada anak kita, ini gambarnya apa sih? Ya, setelah kita tadi mencontohkan menyampaikan judul, terus lagi nama penulis dan ilustrator, lalu kita tanyakan, ini gambarnya apa? Oh, menurut kamu ini gambarnya apa ya? Oh, mungkin dia nanti akan bicara, oh ini monyet, oh ini kera, oh ini orang utan, ya. Selama anak tersebut masih belum bisa menjawab, kita bisa minta, coba apa lagi? Kamu yakin? Ya, jangan disalahkan. Ya misalnya, oh ini kera, bukan, kamu salah. Nah, itu nanti anak akan jatuh mentalnya, ya. Terus ini orang hutan. Orang hutan itu nanti kita bisa beri penjelasan. Hutan itu adalah binatang asli khas Indonesia, ya di Kalimantan sana. Ini sedang apa ya? Orang utannya, oh orang utan sedang gelantungan. Nah, jadi biar anak nanti yang menjawab ya. Jangan sampai semuanya kita yang jawab. Ya, upayakan supaya anak bisa mengeksplorasi dulu lebih dalam sampul ini. Oh, ini anak sedang memegang, sedang gelantungan. Oh, ini ada apa ya? Oh, ini ada boneka. Oh, ini ada buku. Lalu kita rangkai. Ini kira-kira gambarnya seperti sedang apa anak ini ya? Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari kita mengeksplorasi sampul? Tujuannya adalah yang pertama, menghubungkan pengetahuan awal anak kepada buku ini. Ya, anak pasti punya pengetahuan terhadap suatu binatang, apakah itu lihat di TV, apakah lihat di YouTube, apakah lihat di buku. Lalu kita konfirmasi ke sini. Kita pastikan anak tersebut
apakah tahu atau tidak. Yang kedua adalah kita ingin menghubungkan konteks buku ini sesuai dengan pemahaman anak kita. Jadi ketika kita menunjukkan gambar ini, kita ingin tahu dulu, ini apa yang dimaksud dari gambar ini. Apakah anak tersebut mengerti? Kita ingin masuk konteks, oh ternyata ini adalah suasana di mana nih suasananya? Apakah ini di hutan gitu atau di rumah? Ya, kita bisa lihat di sini dari identifikasinya. Jadi dari sini pun kita juga bisa mengajak anak kita untuk mengidentifikasi lokasi atau setting sebuah gambar. Ya, di sini ada buku, ada boneka. Ini lokasinya kira-kira di mana? Oh, di sini juga ada ikan. Nah, ini menarik lagi nih. Pasti anak penasaran kan? Nah, baru setelah itu kita masuk ke halaman berikutnya. Berikutnya adalah bacakan secara perlahan dengan suara yang jelas. Nah, ini juga sangat penting, sobat literasi, gunakan ritme ya dan intonasi suara. Jadi kita perlu memainkan suara, bisa naik turun, atau misalnya kita juga bisa menggunakan itu dengan suasana, ya misalnya suasana horor atau takut. Pada suatu hari, suatu keheningan malam, nah, kita baca pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan datar. Pada suatu hari, suatu keheningan malam enggak, ya kita menggunakan intonasi kita. Sebenarnya tujuannya apa sih? Menggunakan intonasi naik turun atau kita sesuaikan dengan kondisi itu membantu anak untuk memahami makna ya suatu kata, suatu kondisi atau situasi. Ya, anak akan lebih mudah memahami suatu makna atau suatu situasi tertentu dengan bantuan suara kita. Misalnya di sini. Ya, aku ingin punya binatang peliharaan. Peliharaanku harus berbeda. Peliharaanku harus istimewa. Ya, jadi ada semangat di sini ya dari suara kita yang kita tularkan. Anjing, kucing, ikan, terlalu biasa. Nah, jadi ini maksudnya untuk mengentengkan, kan anjing, kucing, ikan itu kan suatu binatang peliharaan yang udah biasa dilihat anak-anak gitu ya. Nah, bagaimana kalau ikan pari manta? Dia ikan pari terbesar di dunia. Lalu, namun pari manta harus hidup di laut. Dia bukan bintang peliharaan. Nah, intonasi ini menunjukkan sebuah pertimbangan, ya, sebuah pertimbangan. Harus dipertimbangkan ini, pari manta kan hidupnya di laut, ya, kayaknya nggak cocok deh. Nah, itu bisa dijelaskan dengan intonasi suara kita. Nah, berikutnya adalah gunakan mimik, ya, muka kita atau wajah kita untuk menyesuaikan situasi atau suasana cerita. Ya, sama tepat seperti tadi ya, ketika kita ingin misalnya membawa ada suasana cerita yang menegangkan. Nah, kita bisa menggunakan mimik yang agak ketakutan juga. Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam hutan dan dari dekatnya terdengar suara gemerisik dari alang-alang yang berada di bawah pohon besar. Wah! Nah, jadi kita menggunakan mimik ketakutan, terkejut. Siapa itu? Siapa itu? Nah, ini juga menggunakan suasana kecemasan, ketakutan. Ya, jadi kita bisa menggunakan tadi suara dan mimik kita untuk membantu anak kita memahami suatu maksud. Ya, kita menggunakan suara dan mimik wajah kita untuk menggambarkan suatu peristiwa, suatu suasana agar bisa dipahami lebih mudah dengan anak-anak kita. Nah, berikutnya yang tak kalah penting adalah ajukan pertanyaan pemantik. Nah, ini penting, sobat literasi. Kenapa? Karena dengan pertanyaan pemantik, kita ingin memastikan bahwa anak kita terhubung, ya, selalu terhubung dengan cerita ini. Ya, kita tujuan membacakan buku sebenarnya bukan semata agar anak menyimak sampai tuntas buku ini, cerita ini, tidak. Tapi kita membangun dialog dengan anak kita. Tujuannya itu. Ya, kalau kemarin salah satu manfaat dari membaca nyaring adalah
menghubungkan atau bonding ya, mengeratkan bonding dan anak kita, itu karena melalui proses komunikasi atau dialog dengan anak kita. Nah, ketika membacakan buku, upayakan semua halaman itu ada dialognya antara kita dengan anak kita. Salah satunya adalah melalui pertanyaan. Misalnya nih, bagaimana kalau ikan pari manta? Dia ikan pari terbesar di dunia. Iya ya, ini seperti ini. Kamu pernah lihat nggak ikan pari manta? Nah, kita tanya dia, pernah lihat nggak? Oh, mungkin dia pernah. Mungkin dia jawab, oh pernah. Lalu lihatnya di mana? Kita tanya lagi gitu. Oh, pernah lihat di TV. Oh iya ya. Itu pari manta kan ada ekornya. Nah, mungkin dia akan bercerita seperti itu. Jadi kita membiarkan anak-anak kita untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang cerita atau gambar yang anak-anak kita lihat. Nah, terus lagi kita lihat nih, loh ini kok anaknya sedang main ayunan ya. Menurut kamu enak gak sih? Asik gak sih main ayunan? Gitu ya. Nah, ini juga kita bisa ajak anak kita untuk memahami ya secara perlahan materi ini gitu kan. Bagaimana kalau nanti dia tak mau makan? Bagaimana kalau nanti dia ingin pulang ke hutan? Nah, ini kan sebuah pertanyaan juga ya dari teks ini dan kita bisa tanya ke dia. Coba kalau dia nggak mau makan gimana menurut kamu? Nah, kita bisa tanya seperti itu. Nah, ini juga ada gambar dikasih pisang. Ini kok wajahnya kenapa ya? Kok kayaknya sedih padahal kan mau dikasih pisang. Kira-kira kenapa ya kalau dia sedih ya? Oh, mungkin dia kangen sama sesuatu. Nah, anak kita akan menjawab itu. Jadi kita eksplorasi. Jadi bahkan satu gambar pun ya, sobat literasi, itu bisa menimbulkan dialog yang juga agak panjang gitu ya. Kita bisa bertanya lagi lebih jauh dengan anak-anak kita. Nah, kita juga bisa bertanya kepada anak kita untuk memprediksi sebuah kondisi atau situasi. Ya, misalnya kita coba untuk, nah ini dia. Bagaimana kalau ini anak ini kepikiran bagaimana kalau yang dipelihara adalah harimau Sumatera? Aumannya mengejutkan, belangnya istimewa. Nah, kira-kira gimana ya kalau nanti anak ini ngajak harimau untuk ketemu teman-teman? Menurut kamu gimana? Teman-temannya berani gak? Nah, dia akan bertanya, oh harimau itu kan binatang yang sangat ganas. Kalau melihat manusia, kemungkinan manusianya takut ya. Iya, nanti akan dia jawab, oh nanti pasti teman-temanku akan takut kalau ketemu harimau. Yakin? Yuk kita buka yuk sama-sama. Kita buka. Oh, seperti ini ternyata benar kan? Lalu kita sambung lagi dengan mimik dan wajah. Bagaimana kalau nanti teman-teman ketakutan? Harimau Sumatera memang bukan binatang peliharaan. Wah, teman-temannya pada takut. Pada kabur. Nah, kalau kemarin salah satu manfaat dari membaca nyaring adalah menumbuhkan kemampuan berpikir kritis anak. Ini situasinya. Ada pertanyaan pemantik, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita ucapkan, ya kita sampaikan kepada anak kita, dan kita minta mereka untuk menjawab atau melakukan prediksi. Ya, mereka akan berpikir, mengembangkan kemampuan berpikirnya. Mungkin mereka juga akan melibatkan pengalaman yang sudah lalu, gitu ya, yang sudah mereka cerap dan pahami. Lalu kita kontekskan ke dalam buku. Ingat, jangan sampai ketika kita diskusi itu sampai keluar melebar jauh ya. Kita fokuskan kepada isi buku. Setelah kita melakukan diskusi lalu selesai, saatnya adalah kita melakukan refleksi. Nah, refleksi ini bukan adalah bagian dari penutup dan ini juga sangat penting. Tujuannya adalah bagaimana supaya kita memastikan anak kita itu paham dengan buku yang baru sama-sama dibacakan, ya, yang sama-sama kita simak. Seperti apa misalnya? Menurut kamu pelajarannya apa ya? Lalu tokoh mana yang kamu sukai? Ya, kalau kita hubungkan dengan gambar ini, di sini kan yang terakhirnya dia melihara ikan cupang ya. Menurut kamu bagaimana sih makanannya? Soalnya di sini di akhir kalimat, bagaimana cara merawatnya? Apa makanannya? Aku akan cari tahu. Nah, ini kita di sini tidak menjawab. Nah, itu bisa jadi bahan kita untuk diskusi dengan anak kita. Menurut kamu makanan ikan cupang apa ya?
Lalu cara merawatnya bagaimana? Nah, dengan begitu, dengan melakukan refleksi, kita akhirnya jadi tahu apakah anak tersebut juga tertarik dengan buku ini. Karena mungkin suatu saat anak ini juga kalau tertarik, dia pasti akan minta dibacakan lagi. Nah, ini salah satu ciri Sobat Literasi, ketika seorang anak suka terhadap suatu buku dan dia nyaman membaca dengan kita, kemungkinan besar insya Allah dia akan minta diulangi lagi membaca buku tersebut. Nah, di sini dari buku yang sudah kita bahas, Sobat Literasi, tentu Sobat Literasi juga akan mengalami berbagai kondisi ya ketika membacakan buku. Misalnya, oh anak ini kondisinya sedang nggak mood, nah itu jangan dipaksa. Ya, jangan paksa anak untuk menyimak bacaan kita. Kalau dia menyimak kemungkinan nanti akan merasa jenuh, ya, merasa bosan gitu kan karena dia moodnya tidak ada. Nah berikutnya, pastikan anak ketika membaca buku dia tidak terdistraksi dengan yang lain. Misalnya ada TV, matiin TV dulu. Ya, ada lagi yang main game atau apa tuh matikan dulu. Jadi ketika kita membacakan buku, pastikan kita dan anak kita itu benar-benar fokusnya ke buku. Ya, jadi tidak terdistraksi. Ingat seorang anak itu mudah sekali terdistraksi, ya, atau mudah dipengaruhi oleh kondisi yang lain. Nah berikutnya adalah kadang-kadang kita membacakan buku itu belum selesai, anak sudah minta selesai. Nah, kita membacakan buku tujuannya tadi ya, itu untuk berdialog dengan anak kita. Jadi kalau buku belum selesai ya nggak apa-apa. Ya, jangan kita merasa, aduh buku belum selesai, nanti akhirnya kita mengejar ketuntasan buku ya sampai selesai tamat baru kita refleksi. Enggak. Ya, jadi meskipun sampai setengah pun kalau anaknya sudah bosan, ya dibacakan ya udah, nggak apa-apa. Anggap aja selesai. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya anak itu ketika dibacakan buku yang sama itu menggunakan masih panjang ya halaman yang bisa dibahas sampai selesai bahkan. Nah berikutnya kadang-kadang anak itu nggak sabaran gitu ya, udah lihat gambar ini dia tiba-tiba mau langsung ini padahal kita belum baca. Nggak apa-apa, ikuti dia ya. Ingat kita fokusnya kepada anak kita bukan kepada kita. Jadi ketika dia misalnya lebih tiba-tiba pengen ke berikutnya, nggak mau baca buku yang halaman sebelumnya, ya nggak apa-apa, ikuti saja dia. Ya, jadi mungkin dia lebih tertarik gambar yang ini, lalu ingin mengeksplorasi lebih dalam, ya, atau lebih jauh dari halaman ini, ya nggak apa-apa, ikuti saja. Itu ya, jangan paksakan, oh ini belum selesai halamannya, jangan pindah dulu. Wah, itu nanti moodnya hilang anak itu. Kalau ada hal yang ingin ditanggapi atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe ya, subscribe itu gratis. Dan nanti Sobat Literasi juga akan mendapatkan video-video berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di pembahasan berikutnya. Terus membaca, terus menginspirasi, dan salam literasi.